Sahabat Muslim yang beriman. Kemunculan Dajjal termasuk salah satu tanda kiamat. Sebuah hadits menyebut Dajjal akan tinggal di bumi dalam kurun waktu tertentu. Munculnya Dajjal sebagai tanda kiamat bersandar pada hadits Rasulullah SAW yang berbunyi, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim, menukil dari buku Fitnah Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj oleh Lilik Agus Saputro. Dajjal diartikan sebagai sosok yang hadir di akhir zaman dan muncul ketika banyak kekacauan di muka bumi. Dajjal akan mengaku dirinya sebagai Tuhan dengan kekuatan ajaib. Dikatakan, Dajjal akan muncul dari bumi sebelah timur. Keterangan ini disebutkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah SAW bersabda, Dajjal akan keluar dari bumi sebelah timur, Masyrik, yang bernama Khurasan. Pengikutnya adalah kaum yang wajah-wajah mereka bagaikan pemukul yang tebal dan keras. Hadis riwayat Abu Isa at-Tirmidzi. Lama waktu Dajjal tinggal di bumi. Menukil dari Syarah Riyadhus Shalihin Jilid 4 oleh Abu Usama Salim bin Id al-Hilali terjemahan M. Abdul Ghaffar, terkait berapa lama Dajjal tinggal di bumi disebutkan dalam hadits riwayat Muslim. Dari An-Nawas bin As-Saman dia berkata, Dajjal adalah seorang pemuda berambut sangat keriting, matanya hampir keluar. Seakan-akan aku menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Katan. Barang siapa di antara kalian yang bertemu dengannya maka bacakanlah kepadanya permulaan surat Al-Kahfi. Dia akan muncul di suatu jalan antara Syam dan Irak, lalu dia pergi membuat kerusakan, ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba Allah, teguhkanlah pendirianmu. Kamu bertanya, wahai Rasulullah, berapa lama dia tinggal di bumi? Beliau menjawab, 40 hari. Satu hari seperti 1 tahun, 1 hari berikutnya seperti 1 bulan, 1 hari berikutnya seperti 1 pekan, dan selebihnya seperti hari-hari kamu sekarang. Kami bertanya, wahai Rasulullah, ketika 1 hari seperti 1 tahun, cukupkah kalau kami salat seperti kami sekarang? Beliau menjawab, tidak, tetapi perkirakanlah sebagaimana hari biasanya. Hadis riwayat Muslim. Dalam kitab Al-Masih Al-Muntashar wa Nihayah Al-Alam oleh Abdul Wahab, Abdussalam Tawilah yang diterjemahkan Subhanu dijelaskan bahwa hari-hari panjang yang disebut seperti 1 tahun lamanya merupakan sebuah kiasan. Hal itu bermakna majazi atau manusia akan ditimpa kesusahan yang besar sehingga hari-hari yang penuh cobaan, dianggap seperti hari yang panjang. Setelah itu, kesusahan semakin berkurang pada hari-hari setelahnya. Karenanya, disebutkan bahwa hari-hari setelahnya seperti hari biasa. Ciri fisik Dajjal. Mengutip kitab At-Tazkirah oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi terjemahan H. Ansori Umar Sitanggal, ciri fisik Dajjal tercantum dalam sejumlah hadits. Berikut beberapa di antaranya. 1. Mata buta sebelah dan dahinya lebar. Rasulullah SAW bersabda, adapun Masih adalah Al-Masih pembawa kesesatan, Dajjal adalah seorang lelaki yang berdahi lebar, picak mata kirinya, lebar lubang hidungnya, tubuhnya agak bungkuk. Hadis riwayat Muslim. 2. Keriting rambutnya. Dajjal juga memiliki rambut yang ikal atau keriting. Terkait ciri fisik ini diterangkan dalam hadits Imam Muslim sebelumnya. Dajjal adalah seorang pemuda berambut sangat keriting, matanya hampir keluar. Seakan-akan aku menyerupakannya dengan Abdul Uzza bin Katan. Barang siapa di antara kalian yang bertemu dengannya, maka bacakanlah kepadanya permulaan surat Al-Kahfi. Dia akan muncul di suatu jalan antara Syam dan Irak, lalu dia pergi membuat kerusakan, ke kanan dan ke kiri. Wahai hamba Allah, teguhkanlah pendirianmu. Hadis riwayat Muslim. 3. Betisnya berjauhan jaraknya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya, sesungguhnya Dajjal adalah seorang laki-laki pendek, jarak antara kedua betisnya berjauhan, keriting, buta sebelah, mata yang terhapus tidak terlalu menonjol, tidak pula terlalu ke dalam, maka jika dia melakukan kerancuan mengaku sebagai Rab kepadamu, maka ketahuilah sesungguhnya Rab kalian tidak buta sebelah. Hadis riwayat Muslim. Cara menghindari fitnah Dajjal. Kedatangan Dajjal akan membawa fitnah terbesar sepanjang hidup. Umat Islam dapat memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari fitnah Dajjal ini. Muslim dapat memohon perlindungan ketika salat setelah tasyahud dan sebelum salam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,
Jika seorang dari kalian bertasyahud, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari 4 hal, dengan berdoa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil kabri wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah al-masih dajjal. Hadis riwayat Muslim. Wallahu a'lam.